Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama Donasi Agus. Ada beberapa hal yang akan kita update di sini yang sepertinya gitu ya mengindikasikan bahwa apakah Agus sudah mulai mau berdamai dan mulai ikhlas dengan semua yang telah terjadi. Apakah dia akan mengikhlaskan 1,3 miliar yang sudah dialihkan ke NTT? Kenapa ada indikasi ke arah sana? Karena Agus ini aku lihat dia baru aja mendapatkan pesan gitu ya, mungkin dari salah satu ya agensi di Indonesia terkait dengan ajakan minta red card gitu loh sebagai influencer. Aku rasa ini karir yang menurut aku cocok nih buat Agus kan. Dulu dia sebelum ada kejadian ini kan juga aktif tuh di TikTok kan ya, joget-joget dan sebagainya. Terlepas drama-drama yang telah berlalu, sepertinya karir Agus ini ke depannya akan menjadi seorang influencer. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Agus. Ini ada salah satu pesannya yang aku lihat di sini teman-teman. Selamat siang Kak Agus. Perkenalkan saya dari tim Top Creator dan Selebriti TikTok Indonesia. Saya mau ajak kerja sama kakak untuk bisa datang ke live Teknovi Kak di tanggal 24 Januari 2025. Aku udah confirm juga ke Teknovi untuk live streaming itu bisa jadi wadah itikat baik Kak. Jika Kak Agus berminat, boleh info aku dan kirimkan rate card-nya ya Kak. Terima kasih. Nah, kemudian setelah mendapatkan pesan tersebut, menurut Farhad Abbas, kuasa hukumnya, istrinya Agus itu ngabarin dia, ini gimana nih Pak Bang, gitu. Nggak tahu panggilnya apa, Pak Farhad Abbas kali ya. Apa yang harus saya lakukan? Ini reaksi dari Farhad Abbas, memberikan saran ke Agus, teman-teman. Yang Kak Agus, perkenalkan saya dari tim Top Creator dan Seleb TikTok Indonesia. Konfirmasi juga ke apa yang ya saya dapat pertanyaan dari istri Agus dan Agus, ini gimana gitu. Saya bilang udahlah, yang namanya Nopi, Tim Sumargo, Pablo Kiri, udah nggak usah kita dengar lagi gitu. Mereka ini yang jelas-jelas kita dengan etikat baik aja bisa digagalin sama mereka gitu. Sekarang proses belajar hukum, silakan hukum aja. Nggak usah lagi podcast bareng, ketemu bareng buat apa? Oke, jadi menurut Farhad Abbas, udahlah ngapain gitu podcast bareng atau live bareng buat apa? Yang dimau sekarang adalah kita proses secara pengadilan saja, secara hukum. Oke, ini juga unik sih ya. Menurut aku gini kan, kalau memang fokusnya adalah uang yang 1,3 miliar, kenapa nggak fokus aja kepada yang perdata? Kenapa pidana juga diajukan di situ? Yang menurut aku juga ngebuat sebagian netizen tuh kayak ada rasa kecewa gitu sama Agus. Karena Agus kan juga ada kehidupan berikutnya. Aku rasa ya, kalau Agus bisa legowo, mencabut laporan pidananya, tetap proses perdatanya dilanjutkan, aku rasa karir Agus mungkin sebagai influencer atau TikTokers juga akan banyak terbantu loh ke depannya. Karena yang namanya di dunia sosial media kan juga butuh pendukungnya, orang yang mau mensupport. Karena kalau aku lihat sekarang, yang masih kontra sama Agus, itu masih banyak banget kalau aku lihat dari video-video yang kalian mention ke TikTokku yang dia live gitu kan ya. Itu masih banyak yang kontra loh. Sayang loh, maksudnya agar Agus bisa mendapatkan karir ke depannya 1,3 miliar tuh uang yang banyak, aku tahu. Cuman aku yakin kalau Agus menjadi seorang influencer yang sukses dan besar, aku rasa 1,3 miliar tuh bisa didapatkan hanya dalam waktu mungkin beberapa bulan aja loh. Tapi harus ada kebesaran hati di situ. Udahlah, fokus aja yang perdata pidananya dicabut. Aku rasa kalau dia punya itikat yang ke arah baik, itu akan berefek baik buat kedepannya. Nah, ini salah satu video yang paling banyak kalian mention terkait dengan live-nya Agus sama Wawa ya. Aku tahu ini cuma bercanda live-nya. Wawa kan nyanyi, apa kata-katanya? Hutang lunas gara-gara Agus, abis itu apalagi? Pokoknya semuanya gara-gara Agus katanya. Aku tahu ini bercanda dan Wawa sadar ini direkam sama netizen dan akan dijadikan salah satu bagian yang kontroversi lagi. Coba kita dengarkan apa yang dinyanyikan antara Agus dan Wawa pada saat dia lagi live, teman-teman. Lunas, ya karena si Agus. Rumahku ya lunas, ya karena si Agus.
Rumah gue lunas ya karena si Agus. Ya, itu benar, fakta ya. Terus apa lagi? Wawa Wawa punya sampah karena si Agus. punya apa tadi? Sampah apa? Si Agus. Apa tadi? Karena si Agus. Wawa punya AC. Oh, Karena si Agus. Wawa punya AC ya karena si Agus, itu fakta kan ya. Kan memang dia dapat bantuan AC dari salah satu kuasa hukumnya dulu, $700 dipasang di rumahnya Wawa juga kan. Itu fakta loh sebenarnya, oke? Pokoknya karena Agus. Oke, mungkin kita lihat dari dua sudut pandangnya. Dari sudut pandangnya Wawa dulu ya. Mungkin karena Wawa lelah gitu ya, sudah sering menjadi kontroversi di masyarakat. Pokoknya apapun yang dikatakan pasti akan menjadi kontroversi. Makanya ngebuat seperti itu. Ya, it's okay lah. Kadang tuh orang pada saat dealing dengan sesuatu hal yang tidak dia suka, biasanya justru dengan menertawakan. Cuman, ya kita nggak bisa maksa loh. Orang mau berkomentar, bereaksi seperti apapun, itu adalah haknya mereka. Tapi ya siap-siap aja Wawa dengan mendapatkan komentar unik-unik dari netizen begitu. Ya gitulah menurut aku. Ya fine gitu. Aku bingung juga ngomong komentarinya seperti apa. Karena kan Wawa ini adalah salah satu sosok yang sempat disebutkan sama Novi. Kan dulu aku pernah bilang ya bahwa Wawa juga fair kok. Kan Densuh juga pernah mengutip pernyataan Wawa. Katanya kan kalau Wawa itu sudah ngomong di media, di podcastnya. Saya akan serahkan gitu bahwa sertifikat tanah rumah ini ke Novi, bisa saya cicil nanti bulanan gitu. Tapi kan Novi bilang di salah satu live-nya atau statement-nya bilang tidak benar gitu. Wawa hanya berbicara di media aja, tapi pada kenyataannya tidak pernah dia mau menyerahkan sertifikatnya, tidak pernah ada itikat untuk kayak mau menyicil tiap bulan uang yang terpakai dari donasi Agus. Bahkan pada saat diminta mutasi aja, mereka tidak mau katanya dengan berbagai alasan memberikan mutasi print-outan rekening dari Wawa atau keluarganya, hanya diberikan tulisan tangan aja kemana-mana aja gitu. Kan itu indikasi katanya tidak terbuka, boro-boro yang sesimpel itu aja dia tidak mau terbuka begitu. Nah, berbicara terkait Novi juga aku sekarang miris nih teman-teman. Karena terkait dengan ada salah satu sosok ini ya, yang kesannya seolah-olah Novi ini melakukan kesalahan yang besar gitu loh. Ya aku nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Kalau terkait dengan Gary, ya kita biarkan ya mereka menyelesaikan permasalahannya secara internal. Tapi untuk yang ini, kenapa mereka ini mengundang wartawan yang katanya pernah menjadi donaturnya Novi dulu di suatu acara di Surabaya. Ini mengundang wartawan, memberikan statement yang kesannya kayak mau memojokkan Novi. Ini salah satu staffnya yang memberikan statement dan Novi pun juga merepostnya di TikTok dan memberikan klarifikasi. Coba kita simak ya cuplikannya berikut ini. Pokok intinya saya disuruh untuk minta video ke Bapak terkait dengan video yang waktu itu belum tersebar. Nah, jadi emang gini, pada saat tanggal 23 November 2024, saya benar menghubungi Mbak Lia terkait saya ini mendapatkan informasi ada video saya bersama Pak Haka dari FA, saya nggak tahu tuh FA dari mana. Nah, terus pada saat saya melihat video tersebut, saya berinisiatif meminta Pak Haka untuk mengklarifikasi, takutnya nanti video itu kesebar, tapi saya sudah meminta klarifikasinya. Nah, bukannya saya mendapatkan video klarifikasi tersebut, tapi Pak Haka malah langsung manggil media dan bikin statement sendiri, padahal videonya itu belum beredar sama sekali. Akhirnya saya shock dong, saya kaget, dan ini bukti chat saya menghubungi Pak Haka. Oke, baca kata-katanya, aku klarifikasi kalau Novi tidak suka minum alkohol. Aku ngundang Novi ke kafe, ku bicara masalah bisnis yayasan untuk meluruskan. Ini bagus buat Novi. Oke, terus apa lagi di sini? Kok jadi malah
Dan ini adalah bukti saya chat sama Mbak L, yaitu asisten dari Pak Haka ya guys. Ini apa nih? Ya ampun, Pak Heri ini takut kepleset dengan omongannya sendiri, padahal Kak, udah menggiring opini positif, tapi Pak H blunder, gitu kan ya? Saya udah WA ke anaknya. Sebenarnya apa ini masalah utamanya gitu? Dugaannya apa di sini? Oke, ini banyak, ya kenapa nggak jadi komentator bola aja? Susah itu urusan pribadi. Oke, aku baca chattingan-chattingan ini yang sandiwara dikit ya kak, jangan diangkat, suruh hubungi. Oke, jadi kesannya Ketika itu kalau aku tangkap di sini, sebagian netizen tuh berpikir bahwa apakah jangan-jangan ini mau dibuat framing bahwa Novi ada hubungan khusus begitu loh. Kalau secara pribadi seandainya itu pun betulan ada hubungan gitu ya, kan mereka orang dewasa juga sih, urusannya apa sama kasus ini gitu. Tapi ada juga yang menduga bahwa kayaknya ada orang yang sakit hati dan memanfaatkan ini untuk dalam tanda kutip menghabisi karirnya Novi, yang dikatakan adalah orang yang baik dan sebagainya. Aku rasa kalaupun seandainya memang pernah gitu ya menjalin hubungan, seandainya gitu ya nggak masalah sih, orang dewasa kan ya. Secara pribadi ya, ini udah lebih ke hukum sosial ya, orang punya sudut pandang masing-masing di bagian ini. Tapi kenapa kok ini muncul bersamaan dengan drama-drama donasi Agus? Apakah sebuah kebetulan ataukah sebuah hal yang memang dipas-paskan? Gimana menurut kalian? Oke, ini pasti bakal banyak pro dan kontra karena sudah menyangkut urusan internal yang seharusnya tidak dibawa-bawa dalam kasus ini, karena yang sedang dihadapi Novi kan juga sama ya dengan yang lainnya, mendapatkan perlawanan dari Agus yang itu juga bukanlah macem-macem gitu. Timnya Agus juga orang-orang profesional, jadi jangan sampai salah langkah, karena kalau salah langkah ada akibat yang harus diambil secara hukum begitu. Oke, sementara itu dulu bisa aku update terkait dengan drama donasi Agus ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.